Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu tentang kepaduan paragraf. Kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun dalam paragraf secara padu, artinya nyambung alias koheren. Itu ditandai dengan penggunaan penanda hubung antar kalimat dan antar paragraf. Di contoh ini saya beri warna biru dan hijau. Paragraf pertama, berdasarkan informasi yang dimuat di surat kabar Solo Pos 3 Januari 2020 tentang penerimaan karyawan di bidang pemasaran, saya mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan di bidang tersebut. Nah, di bidang tersebut itu merujuk ke bidang pemasaran. Paragraf kedua, bersama permohonan ini saya lampirkan berkas-berkas sesuai persyaratan. Nah, bersama permohonan ini itu maksudnya ya permohonan di paragraf 1 tadi, permohonan untuk melamar pekerjaan. Begitu. Unsur kebahasaan yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat itu diberi tanda koma tanpa tanda titik di akhir angka tahun. Contohnya Surabaya, 5 Oktober 2019. Setelah angka 9 tidak usah titik. Penulisan yang terhormat harus selalu diberi tanda titik dengan huruf Y besar. Mengapa setelah huruf H harus ada tanda titik? Karena YTH yang disingkatan dari yang terhormat itu merupakan singkatan 3 huruf yang selalu harus diberi tanda titik di akhir huruf ketiga. Penulisan PT, CV, UD itu tidak perlu diberi tanda titik. Di akhir alamat tidak perlu tanda titik juga. Contohnya yang terhormat Kepala Bagian Personalia PT Bahagia Sentosa Sejahtera Jalan Gajah Mada 55 Sidoarjo. Nah, setelah Sidoarjo itu tidak perlu tanda titik. Kemudian penulisan dengan hormat dan hormat saya itu di akhir itu diberi tanda koma. Perincian kualifikasi menggunakan huruf kecil untuk tulisan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan nomor telepon itu kecil semua. Kemudian diikuti tanda titik 2 sebagai perincian. Sebaiknya perincian itu dibuat lurus ke bawah agar rapi. Di bagian nama terang atau nama lengkap itu ditulis kapital per awal nama saja dan tidak perlu diakhiri tanda titik di akhir nama. Contohnya itu JPK besar, Jatayu Padma Kusuma. Kemudian Hafid Bagaskara, H besar, B besar. Naura Dwi Anhar, N, D, dan A yang besar. Kemudian tentang penulisan gelar, tolong cermati baik-baik. Contohnya SPD, Sarjana Pendidikan. S-nya itu besar, kemudian PD-nya itu P-nya saja yang besar, diakhiri tanda titik. SH Sarjana Hukum, SE Sarjana Ekonomi, SOS Sarjana Sosial, Doktor dan Dokter. Nah, perbedaan dokter dan dokter yang perlu anak-anak ketahui. Doktor itu yang ditulis huruf D besar itu merupakan gelar akademik untuk seseorang yang sudah menempuh kuliah S1, S2 sampai S3. Berbeda dengan dokter. Dokter D-nya ditulis huruf kecil. Itu gelar bagi tenaga kesehatan yang kuliah kedokteran. Kemudian AMD Kep. A itu merupakan singkatan dari ahli, MD singkatan dari madya, Kep merupakan keperawatan. Jadi ahli madya keperawatan. Memisahnya itu setiap kata dan diberi tanda titik. AMD Kep yang satunya merupakan ahli madya kebidanan. Kemudian contoh gelar satunya SKM, merupakan singkatan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kemudian MSI, Magister Sains. Kemudian MPD, Magister Pendidikan. Kemudian MHum, Magister Humaniora.
Jangan lupa diberi tanda titik. Selanjutnya, ketentuan menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini harus ditulis tangan dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Memang kalau diketik kemudian di-print boleh, tapi itu mengurangi sebuah nilai karena seseorang itu bisa dilihat dari tulisan tangannya. Jadi jika anak-anak sekalian nanti melamar pekerjaan, itu sebaiknya ditulis tangan saja. Kemudian ditulis di kertas folio bergaris. Ini tujuannya agar rapi. Tidak ada perintah untuk menulis di kertas polos, HVS polos. Memang di kertas folio bergaris saja. Kemudian menggunakan pulpen hitam dan tidak boleh di tip X. Kemudian kertas harus rapi dan bersih. Lalu bagaimana jika salah? Jika salah karena tidak bisa di tip X, itu harus mengulang lagi dari awal menulisnya. Dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat. Lah agar rapi, silakan nanti anak-anak beri garis tepi yang berupa garis bantu. Garis tepinya itu ditulis dengan pensil. Jadi nanti jika sudah selesai bisa dihapus. Nah, sebelah kanan silakan diberi garis bantu 1 cm saja. Yang sebelah kiri diberi garis bantu 3 cm. Nah, selanjutnya langsung ke contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan anak-anak baca sambil membaca, sambil memikirkan nanti mau melamar pekerjaan ke lembaga atau kantor mana. Jadi berandai-andai dulu, misalnya mau melamar ke kantor pos, ke puskesmas atau rumah sakit, atau ke lembaga sekolah, SD, SMP, atau SMA sebagai guru boleh, atau melamar ke bank tertentu. Silakan dipikirkan sambil membaca ini. Silakan dibaca ya. Selanjutnya, agar lebih yakin, lebih mantap, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal. Alamatnya adalah di https://tiniurl.com/latsoal/slp12. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, demikian materi tentang surat lamaran pekerjaan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan patah semangat, tetaplah semangat. Gapailah cita-cita setinggi langit dengan cara ya berusaha dan belajar yang keras. Salam Semayo Jaya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.